Hari ini bersama aku Alda. Nah, kita mau interview nih temanku penulis asal Sidoarjo. Ini dia. Hai. Niswa, coba dong kenalin diri. Halo, assalamualaikum. Nama aku Niswa Hikmah, biasanya dipanggil Niswa. Sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan Bahasa Arab, dan juga sebagai penulis dan editor lepas di beberapa. Nah, Niswa ini dulu tuh waktu SMP dan SMA teman satu sekolah. Iya. Dan kita itu pernah duduk sebangku waktu kelas 3 ya? Iya, kelas 3 waktu PIB. Waktu PIB. Langsung aja ya kita tanya. Jadi Niswa, kamu tuh sejak kapan sih hobi menulis? Hobi nulis udah dari SD. Waktu kelas 4 itu aku suka nih baca KKPK, saya KKPK. Nah itu aku dari sana pengen untuk bisa menuliskan cerita-cerita yang mirip kayak KKPK, yang menginspirasi gitu lah. Jadi waktu itu mulai nulis, dan alhamdulillah feedbacknya banyak ya dari teman-teman itu yang suka. Teman-teman sekolah. Iya, terus akhirnya sampai sekarang udah menerbitkan sekitar 6 buku. Oh, hebat banget ya. Nah, terus kamu tuh pakai tema apa sih buat nulis? Misalnya tema tentang motivasi atau gimana? Tema yang dipakai kebanyakan tentang kehidupan ya, kehidupan remaja, terus kehidupan keluarga gitu. Biasanya aku lebih suka mengulik kehidupan sehari-hari lah, nggak terlalu yang jauh-jauh gitu. Bukan yang kayak kita halu-halu gitu. Iya. Kan itu Enggak sih, nggak terlalu suka. Terus kamu tuh terinspirasi dari apa untuk menulis? Terinspirasi Dari siapa? Dari itu tadi ya, penulis KKPK yang aku baca. Terus juga ada nih bukunya Enid Blyton yang judulnya 5 Sekawan, kalau kamu tahu. Nah itu nggak tahu. Ya pokoknya itu cerpen kayak cerpen terjemahan gitu. Tentang apa sih? Itu tentang petualangan pokoknya. Jadi 5 Sekawan itu suka bertualang bareng-bareng di daerahnya, di kotanya itu, dan banyak hikmah lah yang bisa dipetik dari sana, dan aku suka baca itu. Terus dari situ akhirnya ya suka pengen nulis nulis yang semacam itu. Bahkan waktu SD tuh aku nulis juga tentang petualangan gitu. Aku kasih judul Hari-hari di Valerie Rivers gitu dulu waktu SD itu. Jadi ceritanya tuh anak-anak yang lagi di asrama, terus habis gitu mereka tuh bertualang bareng-bareng gitu. Di asrama itu ada apa aja gitu, cerita-cerita gitu. Terus kamu tuh ada nggak sih kesulitan terbesar ketika kamu menulis novel? Waktu nulis novel ya, kesulitan terbesar sih kayak stuck ide gitu ya. Di tengah-tengah nulis tiba-tiba stuck ide gitu, nggak kehabisan ide ya, gitu ya. mau ngapain, mau nulis apa itu nggak tahu gitu. Dan setelah ikut seminar, ikut workshop penulisan, akhirnya dapat solusi dari sana. Kalau lagi stuck ide jangan ditulis dulu, harus refreshing dulu ya, harus jalan-jalan dulu kayak gitu. Dan juga kita harus banyak riset ya, harus banyak mencari referensi gitu, biar kita nggak orang lain. Iya, biar kita nggak buntu gitu idenya di tengah jalan waktu nulis. Terus apa sih arti menulis buat kamu? Arti menulis bisa mengabadi lewat tulisan itu ya. Jadi kan tulisan itu bisa terus tetap dibaca orang-orang meskipun aku udah nggak ada di dunia ini gitu. Kayak contohnya tulisan-tulisannya Buya Hamka, tulisannya Pak Pramudia Ananta, dan yang terakhir Ayang Sapardi yang sudah barusan meninggal. Nah itu kan kita masih bisa ya baca bukunya di toko buku, padahal orangnya udah nggak ada di dunia. Dan bisa dibaca oleh semua umur gitu ya, dan juga bermanfaat buat semuanya. Insya Allah juga pahala ya yang mengalir terus ke orang yang menulis meninggal. Betul. Nah, terus karya yang kamu udah terbitin tadi itu ada 6 kan ya? Iya. Yang paling bestseller itu yang mana? Ada 6 itu ya, aku sebutin dulu judul-judulnya ya. Ada Seandainya Ayah dan Ibu Tidak Bersatu, itu yang kumpulan cerpen. Terus yang Flawless Heart itu novel. Terus yang ketiga Dilarang Mengeluh, baru terbit tahun 2019. Yang 75 Days with You juga terbit 2019. Dan terakhir Nyantri Itu Nggak Asyik, yaitu baru terbit awal tahun ini. Dan yang paling bestseller yang judulnya Dilarang Mengeluh, itu motivasi Islami ya. Jadi aku memotivasi orang-orang di situ supaya nggak banyak mengeluh dan lebih banyak bersyukur lah tentang kehidupan ini. Kamu buat anak muda gitu ya, dikit-dikit ngeluh. Iya, sambat biasanya tuh di Twitter. Sambat for life. Iya, kayak gitu. Nah, yang buku Jika Ayah dan Ibu Tidak Bersatu itu aku pernah nemu di perpustakaan Semanda. Iya, di SMA ya. Dipajang di depan pintu. Iya, di rak depan itu ya, di depan pintu. Iya, aku kaget kan, Niswa Hikmah ya, aku jadi penulis. Kan kita udah kelas lagi kan aku SMA soalnya. Kita ada beda jurusan. Ada beda jurusan soalnya. Terus kamu tuh kan penulis milenial nih ya. Apa sih strategi kamu biar tulisan kamu tuh diminati sama anak-anak muda? Supaya
Ada bergabung di komunitas nulis ya tentunya. Aku bergabung di komunitas FLP Sidoarjo, Forum Lingkar Pena. Dan dari situ juga aku bisa dapat link-link penerbit yang bisa menerima tulisan aku waktu itu. Dan aku juga gabung di Iwan Dewan Post yang itu aktif di blogger ya. Jadi ngeblog lah, kita ngeblog bareng-bareng. Kayak gitu. Jadi dari sana ya bisa dapat relasi yang bisa ketemu teman-teman yang seumuran, yang suka nulis dan bisa membaca karya masing-masing. Maksudnya tukar-tukaran karya kayak gitu. Dan aku juga aktif promosi di IG ya, bisa cek di IG ku @sayapsenja. Kemudian ada juga proyek kolaborasiku yang terbaru di @hampir.menyerah. Nah itu aku kolaborasi sama temanku yang di FLP NTB. Jadi kalian buat buku berdua gitu ya? Iya, buat buku yang duet ya, buku duet yang itu bercerita tentang motivasi ya, motivasi supaya kita tuh nggak menyerah dalam menghadapi kehidupan meskipun banyak masalah dan banyak cobaan, ujian, banyak tantangan. ya kayak gitu. Terus kamu tuh siapa sih penulis role model yang bisa menginspirasi kamu? Role model yang paling menginspirasi ya Terelie, karena suka banget sama novel-novelnya Terelie gitu. Jadi tuh sepanjang masa gitu ya, kayak nggak pernah habis gitu loh, kayak selalu ada gitu. Iya, selalu dicetak gitu terus ya kayak gitu. Karena memang bagus-bagus sih dan inspiratif gitu ya. Yang nggak cuman bucin-bucinan kayak gitu ya. Jadi malu-malu kayak duet gitu ya. Iya, banyak hikmah kehidupannya bisa diambil. Terus siapa sih yang membuat kamu selalu semangat untuk menulis? Yang membuat semangat pasti yang pertama orang tua ya, terutama ibu, karena ibu tuh yang udah support dari awal banget nulis itu, yang support tuh ibu gitu. Terus ya saudara-saudara juga yang udah mau beli buku. Ya rata-rata ya kok udah launching gitu langsung heboh tuh saudara-saudara tuh, mau pesan kayak gitu. Dan ya teman-teman terutama juga yang udah mau baca karya aku dari awal, dari SD dulu, masih jelek padahal masih dikit ya, masih apa ya, masih amatir banget gitu, amatir tulis aja, tapi itu mereka suka gitu, jadi membuat aku tuh lebih termotivasi dan semangat lagi nulis gitu. Niswa, ada nggak sih hobi lain kamu selain menulis? Selain menulis, suka baca juga dan jalan-jalan juga, nyobain resep juga sih kadang ya, masak-masak gitu. Mau dicobain? Iya. Terus kalau misalnya kamu tuh nggak menulis, apa yang kamu lakukan? Yang aku lakukan, maksudnya kayak gimana nih? Misalnya kalau kamu ceritanya bukan penulis gitu ya, kamu tuh bakal ngapain? Mungkin apa ya, public speaker kali ya, karena atau guru mungkin? Karena itu aku suka dari SMP ya, SMP sama SMA tuh kayak dilatih supaya bisa ngomong di depan umum gitu, jadinya lama-lama akhirnya jadi hobi juga, terbiasa. Padahal sebelumnya juga enggak sih, awalnya juga pasti kayak gitu, tapi karena udah keseringan jadi akhirnya ya jadi passion juga gitu. Dulu juga waktu kecil sih cita-cita aku sih ada ya, jadi guru sama jadi jurnalis gitu, tapi sekarang mungkin guru pengen ya, masih pengen, tapi kalau jurnalis kebetulan enggak sih, udah pengennya lebih ke tulis novel kayak gitu aja. Terus kamu tuh coba dong ceritain 2 hal yang orang lain nggak tahu, tapi kalau tahu bakal kaget gitu. Apa ya? Fans kamu gitu. Aku sebenarnya orangnya introvert ya, jadi kalau dikira aku banyak ngomong gitu, easy going gitu, tapi sebenarnya aku sebenarnya kalau mau nyari energi, kalau introvert tuh kan nyari energinya tuh kalau di keheningan gitu ya, diam-diam, maksudnya nyari suasana yang sepi gitu supaya dapat energi. Nah aku juga kayak gitu, kalau misalnya aku lagi capek banget gitu ya udah nggak pengen datang ke acara yang ramai gitu, menyendiri sendiri ya, kayak gitu. Makan di kantin sendiri tuh biasa gitu kalau aku. Tapi emang sih waktu SMP itu aku duduk sama Niswa, emang kayaknya lebih pendiam Niswa, terus kayak lebih banyak sama aku gitu, yang mulai duluan aku, tapi dia tuh pendiam tapi pintar gitu. Tapi iya kayak gitu. Nah Niswa, kamu bawa nggak sih buku-bukunya? Nah kebetulan nggak dibawa nih, karena yang buku cetaknya itu sudah habis ya, sold out. Yang buku digitalnya masih ada, bisa dicek di Google Play Book dengan nama Niswa Hikmah gitu ya, cari author Niswa Hikmah. Dan nanti ada 2 bukuku, yang satu judulnya 75 Days With You, dan yang kedua Yang Terbaik Bagimu, itu novel gitu. Ya sayang banget ya udah sold out semua. Iya, karena ini kan masa pandemi, jadi kalau misalnya kita mau cetak lagi tuh sayang gitu. Santai ya. Nanti keuntungannya kurang gitu loh untuk penerbit gitu. Tapi insya Allah nanti tahun depan ya ada lagi dicetak lagi.
juga tahun depan. Wah, itu belum tahu ya. Karena masih proses penyusunan. Jadi ya doain aja semoga tahun depan udah bisa ya dicetak. Amin. Nanti kasih aku ya mutiara. Oke. Nah terus kamu ada nggak sih kata-kata mutiara yang mau kamu sampaikan buat teman-teman yang menonton? Untuk teman-teman mungkin ada yang juga suka nulis ya, sama seperti aku gitu, lebih semangat dalam menulis dan mengembangkan bakat, karena menulis itu sebenarnya bukan hanya bakat sih, tapi juga keahlian, juga minat. Jadi kita harus banyak berlatih, jadi nggak cuma bersandar pada bakat itu aja gitu. Dan kalau udah punya bakat ya maksimalin gitu bakatnya supaya kita bisa sukses di jalur yang kita punya bakat itu gitu. Dan apa aja ya, mungkin bukan hanya penulis tapi juga yang lain, mungkin suka masak atau suka apa yang lain, itu maksimalin supaya bisa jadi Berkembang terus berkembang dan menjadi lebih sukses gitu. Nah itu tadi Q&A aku bersama temanku Niswa, penulis asal Sidoarjo. Niswa, terima kasih ya kamu udah mau datang ke sini. Iya, sama-sama. Semoga karya-karyamu bisa semakin sukses Ya, amin. dan patut dicontoh buat teman-teman yang hobi menulis. Amin. Hebat banget kan, waktu dia masih muda itu udah punya 6 karya. Nah ini patut banget dicontoh ya. Jadi kalian itu jangan pernah ragu kalau kalian punya bakat menulis, menyanyi, kalian tuh harus berani menyalurkan supaya kalian tuh bisa sukses di usia muda. Amin. Nah kalian jangan lupa ya follow IG-nya Niswa, ada 2 apa aja? Iya, @sayapsenja dan @hampir.menyerah. Kalian juga bisa kalau misalnya mau apa ya, membuat pelatihan atau workshop menulis, bisa mengundang saya. Saya bisa bantu untuk mengisi gitu ya, promo dikit. Untuk fans-fans juga ya. Nah kalian juga jangan lupa ya beli bukunya Niswa di Google Play Books. Iya. Oke deh, makasih ya buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. See you.